البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan dari kitab Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Diperhatikan halaman 609 itu. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang panjang kemarin, hadisnya Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah, man yuqidu sawahibal hujurat, siapakah yang akan membangunkan istri-istri Rasulullah? Itu maksudnya, yakni zaujatih. Nah, beliau khawatir enggak ada yang bangunkan. Bangun untuk apa ya kira? Salat malam. Bukan bangunkan untuk belanja, dagang, jual beli, bukan, salat malam. Lihat, yakni zaujatih, maksudnya sawahibul hujurat itu adalah apa? Istri-istrinya. Kalau diterjemahkan bebas, pemilik kamar gitu. Paham ya? Tapi kan enggak cocok. Paham ya? Nah, jadi ngartikannya langsung aja. Man yuqidu sawahibul hujurat, siapakah yang akan membangunkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuqiduhunna lis-shalah fil lail. Ini penting ini. Membangunkan mereka untuk sholat malam. Perhatiannya seorang suami terhadap istrinya, bayangkan itu. Jangan dibiarkan istrinya ngorok terus. Jangan dibiarkan istrinya tidur terus. Kalau sudah waktunya sholat malam, bangunkan itu istri. Istri tadi dikasih bangun. Paham ya? Nah, biar sholat malam. Ingat hadisnya Aisyah kemarin, riwayat Muslim, ya kan? Karena Rasulullah SAW yusalli minal lail, fa idza autara qala ya Aisyah qumi fa'autari. Bayangkan itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kemudian kalau beliau dah witir, beliau langsung manggil, membangunkan Aisyah. Ya Aisyah qumi fa'autari. Aisyah bangun, witirlah. Bayangkan itu. Perhatian seorang suami terhadap istrinya luar biasa. Yang sudah punya istrinya harus perhatian. Yang belum punya sudah tahu ilmunya. Mafhum? Jangan dibiarkan kasih tidur terus. Dibangunkan itu istri. Paham ya? Suaminya bangun, istri kasih bangun. Salat malam berdoa, ya Allah, ya Rabbana. Nanti akan apa? Kalau sudah seperti itu terbiasa, suami istri tadi terbiasa salat malam, menghidupkan rumah tangganya dengan kehidupan Al-Qur'an Sunnah, akan terwujud dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, alias harmonis, romantis, dinamis. Paham ya? Bukan egois. Paham ya? Harmonis, romantis, dinamis, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau enggak percaya buktikan nanti kalau udah punya keluarga nanti. Paham ya? Sekarang udah tahu ilmunya, lihat ini. Rasulullah bangunkan istri, khawatir siapa yang bangunkan nanti. Fa inna hadhihi mimma tu'inul insana 'ala salamah minal fitan wasyurur. Sahih, lihat ini. Dikarenakan perbuatan seperti ini, bangunkan salat malam, perhatikan ya, salat malam ini yang bisa menolong seseorang untuk selamat dari fitnah dan kejelekan. Yang menolong seorang apa? Agar selamat dari fitnah dan kejelekan. Paham ya? Di luar sana mungkin sibuk dengan media sosial. Sini gempa, sini ribut, sini perang Rusia dan Ukraina misalkan. Kemudian perang nih Hamas, kelompok Hamas ya, di Palestina perang dengan Israel, ribut, pusing kepala. Salat malam. Paham ya? Kalau percaya salat malam, tenangkan pikirannya, berdoa, ya Allah, Allah mansur ikhwanana al-mujahidin di Palestina, fi kulli makan. Caranya gitu. Bukan malah keluar-keluar di medsos. Wah ini. Pening kepala lu itu. Paham ya? Nah, lihat ini. Termasuk apa? Bisa menolong seorang selamat dari fitnah dan kejelekan salat malam. Makanya salat malam jangan malas-malasan. Memang dipilih salat malam itu karena malam itu sedang apa? Biasanya jam-jam 3 malam itu lagi ngapain biasanya orang? Nyenyak enaknya luar biasa, tidurnya nyenyak pulas ya kan? Selimut pas lagi pas-pasnya selimut ini ya. Hangat sekali. Dibangunkan salat malam. Kunci menuju kemana itu? Surga, bayangkan itu. Nah,
Diliputin perkara enggak suka. Hujibatil jannah bil makarih. Surga diliputi, dikelilingi dan orang-orang yang seringnya enggak suka. Salat malam dingin, campakkan selimutnya, wudu, ya kan? Ngantuk-ngantuk, perjuangan di situ memang. Melawan setan yang terkutuk tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi, perhatikan. Wa qaluhu alaihi wasallam rubba kasiyatin fid dunya. Rubba kasiyatin fid dunya. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia, artikannya gitu. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia, ai bi kiswatil badan al-hissiyah, berpakaian merupakan badan yang ada wujudnya, tapi ariyatun fil akhirah, tapi telanjang di akhirat. Di dunia banyak orang berpakaian tapi di akhirat telanjang, waliyadzubillah. Kita lihat min libasit taqwa, telanjang dari pakaian ketakwaan. Ini penting sekali. Sebaik-baik pakaian apa? Pakaian ketakwaan, bukan sekedar pakaian yang kita pakai di badan kita ini. Apa kata Allah Ta'ala? Walibasut taqwa dzalika khairun. Walibasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Pakaian ketakwaan ini, Bang Zaki, enggak dijual di supermarket. Di Indomaret enggak ada. Alfamart enggak ada. Paham ya? Nah, terus adanya mana? Di hati. Paham ya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintahnya, hindari tinggalkan apa? Larangannya. Itulah ketakwaan, pakaian ketakwaan. Bukan pakaian takwa, pakaian koko itu bukan. Kalau orang awam pakaian takwa koko itu kan? Bukan ya. Pakaian ketakwaan itu ada dalam hati. Meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan, mengerjakan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Walaisal murad, perhatikan. Bukan yang diinginkan min libasil badan, bukan yang diinginkan pakaian di badan. Paham ya? Sebaik apapun pakaian yang kita pakai ini, kalau hatinya terkotori dan kesyirikan, tidak akan nampak indah. Yang nampak hanya keburukan. Pantunnya. Nah, ini enggak ada basa-basi ya, udah pantun ini, bicara pantun dengarkan baik-baik. Paham ya? Udah kita lewati soalnya. Seindah apapun pakaian yang dia pakai, tapi kalau hatinya terkotori dengan apa? Dengan kesyirikan, terkotori dengan kekufuran, terkotori dengan barakallahu fiik, kehinaan, maka nampaknya buruk pakaian yang dia pakai. Tapi sejelek apapun pakaian yang dia miliki, tapi kalau hatinya bersih, baik, bagus, nampaknya indah. Ya, biasanya yang masih ingat tuh yang lama-lama ini. Antum ingat enggak, antum? Atau lupa? Ingat? Nah, yang satu ini. Ayo Mas. Antum ingat atau antum dulu ingat enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sesepuhnya ini. Bismillah. Naam ahsanta barakallahu fiik. Dengarkan baik-baik ya, itu pantunnya sering muncul itu. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadi bihi jamilu. Pantunnya pendek tapi memang bagus tuh maknanya. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadi bihi jamilu. Artinya, apabila seorang itu tidak mengotori hatinya, kehormatannya dengan suatu kotoran, kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, kotoran kemungkaran, fa kullu rida'in yartaddi bihi jamilu. Semua pakaian yang dia pakai akan nampak indah walaupun bukan haramain. Paham? Walaupun mereknya bukan haramain misalkan, tapi orangnya baik. Tapi kalau pakaiannya haramain, kemudian surbannya surban Yamani misalkan, paham ya? Tapi dia apa? Barakallahu fiik. Daksos. Apa daksos? Dai medsos. Paham ya? Allahul musta'an. Muncul di YouTube, tampil di video-video gambar makhluk bernyawa, live semriwing, barakallahu fiik. Kemudian foto sana foto sini, selfie sana selfie sini. Salafi dia tinggalkan, lari ke selfie. Ya enggak? Akidah salafiyah dia tampakkan, lari ke akidah selfiyah. Wal iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Nah, ini sekedar selingan barakallahu fiik. Pastikan dunia akhirat pakaian ketakwaan ada. Kita lihat sini, perhatikan. Li'anna an-nasa kullahum yuhsyaruna yaumil qiyamah hufatan 'uratan ghurla, tsumma yuksawna ba'da dzalik. Dikarenakan semua manusia, perhatikan ini, semua manusia nanti dikumpulkan, disatukan di hari kiamat dalam keadaan telanjang,
tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Disimak itu yang punya kitab. Paham ya? Nah, disimak yang punya kitab. Di hari kiamat kelak dikumpulkan semuanya jadi satu, lelaki dan wanita, tanpa sehelai pakaian, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Lah terus bagaimana Nazrul kalau saling tengok-tengok, lihat-lihat bagaimana? Sempat enggak kira-kira? Jadi satu laki-laki perempuan ini ya. Laki-laki perempuan jadi satu telanjang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian apa? Kemudian tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan. Kira-kira sempat enggak tengok-tengok kanan kiri? Sempat enggak kira-kira? Hah? Sempat enggak kira-kira? Sangat tidak sempat, barakallahu fiik. Ingat hadisnya siapa itu, Ihsan? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya karena lihat hadis itu, dengar bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa' jami'an yanzuru ba'dhum ila ardi ba'd?" Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan jadi satu, saling melihat auratnya sebagian yang lainnya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Apa artinya? Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih mengerikan. Enggak sempat sebagian mereka melihat aurat yang lainnya, enggak sempat sudah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Surat apa itu, Imran? Surat apa, Imran? Kalau enggak tanya diam. Surat apa itu, Hafiz? Abasa. Ya kan, ingat-ingat di akhir abasa itu ya. Di hari tersebut masing-masing bagaimana caranya selamat. Yang terakhir perhatikan. Kemudian setelah itu mereka dikasih pakaian. Wal khulasah, kesimpulannya, yang punya kitab disimak, kesimpulannya, yang tidak punya kitab didengarkan baik-baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzara min hadil fitan. Bahwasanya Rasulullah SAW peringatkan dari fitnah-fitnah ini, wa asyara, dan beliau mengisyaratkan ila anna min asbabil wiqayah minal fitan salatal lail. Digaris walaupun pendek itu. Digaris walaupun pendek yang terakhir itu. Dan beliau mengisyaratkan bahwasanya sebab-sebab terjaga dari fitnah salat malam. Salat malam itu kan gelap di luar, ya kan? Nah, barakallahu fi. Sepi enggak biasanya? Sepi, paling-paling kalau rumahnya jauh dari jalan raya, suara jangkrik paling-paling. Kalau masih bunyi paling-paling suara burung hantu nih. Itu paling kalau masih bunyi. Paham ya? Sepi, berdoa situ. Masya Allah, na'am. Wal hal yu'khadhu minal hadis, apakah diambil dari hadis ini? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhafu 'ala nisa aktsar min khaufihi 'ala rijal. Perhatikan penting ini. Apakah diambil dari hadis ini bahwasanya dahulu Rasulullah SAW itu khawatirnya terhadap perempuan lebih besar dibandingkan khawatirnya beliau terhadap laki-laki? Al-jawab yuhtamalu hada. Al-jawab yahtamilu hada. Jawabannya apa? Nah, barakallahu fiik. Naam, memungkinkan ini, wa yahtamilu, dan juga memungkinkan annahunna sallallahu annahunna radhiyallahu anhunna kunna na'imat. Jadi ada kemungkinan Rasulullah karena khawatirnya terhadap perempuan itu lebih besar daripada khawatirnya dia terhadap apa? Kaum lelaki. Nah, kenapa kok waktu itu Rasulullah khawatir? Kunna na'imat, karena waktu itu istri Rasulullah SAW pada tidur, sehingga khawatir enggak bangun malam gitu loh. Kalau ada fitnah atau apa kan ngeri juga. Nah, wa arada an yuqadna, dan Rasulullah menginginkan agar mereka dibangunkan. Yuqadna itu dibangunkan. Paham ya? Ingat-ingat, ini hadis ini bagus sekali. Penjelasannya juga luar biasa. Pastikan yang sudah punya istri tidak lupa istrinya itu dibangunkan salat malam. Yang belum punya sudah tahu ilmunya, sehingga ketika di rumah pun bangunkan orang tuanya enggak masalah, biar salat malam dan diamankan dari fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.